Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, di tengah isu yang merebak beberapa waktu yang lalu ya, soal kontroversi tidak bisa berdirinya sebuah gereja gereja HKBP di kota Cilegon karena persoalan administratif. Ini kemudian menjadi semacam satu perdebatan di publik ya, khususnya di teman-teman Oten yang ada di antara mereka yang kemudian mengambil atau menampilkan potongan video pernyataan dari salah seorang intelektual muslim di Indonesia, yaitu Bapak Kiai Haji Quraish Shihab ya, Profesor Dr. Quraish Shihab, yang dalam statementnya Pak Quraish Shihab ya, menceritakan tentang sebuah perjanjian yang disebut dengan perjanjian Najron ya, sebuah perjanjian antara kaum muslimin di era Rasulullah SAW dengan Nasrani di Najran sana ya, yang kemudian dalam penyampaiannya Bapak Quraish Shihab pada intinya mengatakan bahwa salah satu poin yang penting di perjanjian itu adalah kalau ada orang-orang Nasrani membangun gereja, maka muslim itu bisa memberikan bantuan dana, jangan memberikan pinjaman begitu. Dan ini kemudian semacam menjadi legitimasi bagi teman-teman Oten yang kemudian dijadikan dasar untuk dalam tanda kutip menyudutkan umat Islam yang ada di Indonesia. Kenapa tidak mencontoh Nabi yang memerintahkan untuk memberikan sumbangan kepada orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen yang mau membangun gereja? Dengan arti luas, jangan menghalang-halangi, justru harus memberikan kontribusi begitu. Dan ini juga kemudian ternyata dijadikan juga sebagai dasar oleh barisan Islam yang kerap kali mengatakan Islam moderat seperti Guntur Romli ya, seolah-olah umat Islam ini kurang dewasa karena tidak membaca, tidak mempelajari sejarah tentang perjanjian Najron, yang di situ Nabi, menurut mereka ya, Nabi memerintahkan untuk memberikan kontribusi jika ada umat Kristen yang akan mendirikan gereja. Teman-teman sekalian, sebelum mengkaji soal riwayat perjanjian Najron dan substansi-substansi yang sebenarnya ya, simpelnya kalau sesuatu itu bersumber langsung dari Al-Quran, tentu tidak terbuka perdebatan soal riwayat. Kalau bersumber dari hadis, kemudian dari sirah nabawiyah dan lain sebagainya, itu masih terbuka peluang untuk diperdebatkan kesahihan riwayatnya. Dan sebenarnya dalam posisi Islam itu jelas, kalau Al-Quran mengatakan ta'awanu al birri wa taqwa, tolong menolonglah dalam kebajikan dan takwa. Dan kemudian terkait dengan toleransi, ya lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Toleransi dalam hal penghormatan terhadap keyakinan orang lain tanpa harus melebihi toleransi yang berlebihan, kemudian membantu dalam hal memperjuangkan akidah. Toleransi yang overlap lah menurutku, pada prinsipnya seperti itu. Sekali lagi, kalau bukan perintah Al-Quran secara langsung, kalau masih diduga dari riwayat Nabi Muhammad SAW, itu masih terbuka untuk dikaji kesahihan riwayatnya dan matanya. Prinsipnya seperti itu. Dan kalau aku sendiri tidak meyakini ya jenis toleransi yang seperti ini, sampai bersama-sama untuk memberikan kontribusi membangun sebuah tempat ibadah non muslim
Aku sendiri tidak meyakini soal itu. Tetapi nanti akan kita lihat ya, seperti apa kritik terhadap riwayat perjanjian Nadran dan substansi-substansi atau poin-poin perjanjian tersebut. Teman-teman sekalian, tanpa bermaksud tidak menghormati beliau ya, tidak mengakui kapasitas intelektual dari Profesor Dr. Quraish Shihab, tentu ketika ada pendapat yang berbeda, sepanjang pendapat itu disertai dengan argumentasi yang berbasis data, literasi yang kuat, kemudian bukti-bukti yang valid begitu, tentu perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan yang juga menjadi hak kita gitu ya. Dalam hal ini sekali lagi tanpa mengecilkan atau tidak menghormati Bapak Profesor Dr. Quraish Shihab, kalau aku pribadi ya tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa Nabi memerintahkan kepada umat Islam untuk memberikan bantuan dana ketika ada umat Kristen yang akan mendirikan gereja begitu. Dan pendapat atau keyakinan yang aku simpulkan ini ya juga ternyata ada banyak ulama, pakar-pakar Islam di Indonesia, intelektual Muslim di Indonesia yang kemudian juga mengkritisi apa yang menjadi pendapatnya Bapak Quraish Shihab ya. Ya pada intinya ya kembali ke persoalan riwayat, apakah poin-poin yang dimaksudkan oleh Bapak Quraish Shihab tentang perintah kepada umat Islam untuk memberikan bantuan dana pendirian gereja itu berdasarkan sebuah riwayat yang valid, riwayat yang kuat, riwayat yang sahih, ataukah itu masih diperdebatkan tentang kevalidan dan kesahihan riwayat tersebut. Dan secara sederhana memang kalau kita kaji ya, kita dengarkan pendapat beberapa tokoh yang tidak sependapat dengan Profesor Dr. Quraish Shihab, itu pada intinya mengatakan ya perjanjian Najran itu ada, tetapi di dalamnya ada dua riwayat terkait dengan poin-poinnya ya. Ada riwayat yang betul-betul berasal dari riwayat para sahabat, dan kemudian ada riwayat-riwayat dari orientalis ya, yang pada intinya ya poin yang mengatakan perintah kepada umat Islam untuk memberikan bantuan dana itu tidak ada. Yang ada saat itu adalah sebuah perjanjian untuk memberikan perlindungan kepada non-muslim untuk menjalankan apa yang diyakini, dan bagi non-muslim itu ada kewajiban untuk memberikan pajak, membayar pajak atau jizyah. Tetapi seperti apa komplitnya ya, mungkin ini bukan forumku untuk memberikan argumentasi yang komplit. Kali ini itba pada apa yang disampaikan oleh salah satu tokoh Islam di Indonesia dari kalangan Nahdlatul Ulama, dari Ponpes Sidogiri. Kali ini aku itba pada beliau, aku lebih lebih mempercayai atau lebih meyakini apa yang menjadi pendapat dari beliau. Siapa lagi kalau bukan Bapak Muhammad Idris Romli, Kiai Haji Muhammad Idris Romli dari Ponpes Sidogiri. Seperti apa kajian komplit dari beliau? Mari kita simak video berikut. Tetapi sebelumnya, sesuai dengan kaidah usul fiqh, tinggalkan apa yang meragukan, lakukan apa yang meyakinkan. Dalam hal ini aku lebih yakin terhadap apa yang menjadi pendapatnya Bapak Muhammad Idris Romli, karena juga disertai dengan dalil-dalil atau literatur yang kuat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Ustadz Quraish Shihab menyampaikan pernyataan ketika delegasi orang-orang Nasara Kristiani dari Najran, Rasulullah SAW menulis perjanjian bahwa kalau orang Kristen minta bantuan untuk renovasi
atau pembangunan gereja, umat Islam katanya harus membantu berupa santunan atau sedekah, bukan berupa hutangan, katanya seperti itu. Itu di Nasrani Najran. Para asatid yang menanyakan ke saya kebenaran riwayat tersebut, benarkah ada anjuran seperti itu? Nabi berpesan, dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu, bukan berupa hutang tapi pemberian. Itu yang diajarkan Nabi sampai akhir zaman, sampai akhir zaman, sampai sekarang dan yang akan datang. Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut. Buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu, dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka. Nah, karena yang disampaikan di video, kalau nggak salah dalam acara di Metro TV itu di sejarah, maka saya buka-buka kitab sejarah, kitab-kitab sirah nabawiyah, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kalau yang paling kecil seperti Nurul Yakin, kemudian yang agak besar ini adalah Ilmun Nubuwah wa Ma'rifatu Ahwali Shahibis Syariah, karangan Al-Imam Al-Baihaqi. Kemudian juga kitab sejarah yang paling lengkap, paling besar, Subulul Huda war Rasyad fi Sirati Khairil Abad, karangan Imam Muhammad bin Yusuf As-Salihi Asy-Syami. Ini kitab sirah nabawiyah paling lengkap, tebalnya 14 jilid. Kemudian juga dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad, karangan Syekh Nuqayyimil Jauziyah. Ternyata bagaimana? Ternyata tidak ada satupun kitab sejarah, kitab sirah nabawiyah yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW menulis perjanjian orang Kristiani, orang Kristen boleh minta bantuan untuk pembangunan gereja, dan itu sukarela, bukan hutangan. Ternyata tidak ada. Ini artinya bagaimana? Artinya berarti informasi yang disampaikan oleh Ustadz Quraisy Shihab itu berarti mungkin beliau salah ingatan, ya, waham, salah asumsi, atau memang sengaja bikin-bikin. Artinya informasi yang disampaikan oleh Ustadz Quraisy Shihab itu bisa dikategorikan hadis palsu atau hadis maudhu. Mengapa begitu? Karena sejarah ini pertama yang ingin saya sampaikan, penulisan sirah nabawiyah ini berbeda dengan penulisan dalil-dalil dalam ilmu fikih. Imam Al-Iraqi dalam Alfiyah As-Sirah An-Nabawiyah, beliau mengatakan, wal ya'lamit talibu anna siyara tajma'u ma sahha wa ma qad unkira. Dan penuntut ilmu hendaklah mengetahui bahwa sirah nabawiyah itu menghimpun riwayat-riwayat yang sahih, juga riwayat-riwayat yang mungkar. Dalam As-Sirah Al-Halabiyah, Imam Al-Halabi menjelaskan bahwa sirah nabawiyah ini menerima riwayat yang sahih, riwayat yang hasan, riwayat yang dhaif, riwayat yang mausul, yang mursal, yang munqati', yang muqdal, yang dhaif jiddan, itu diterima selama tidak maudhu. Itu di sirah nabawiyah. Artinya apa? Ketika informasi tentang sirah nabawiyah di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, apalagi kitab sirah yang paling tebal, paling lengkap, itu tidak ada, berarti itu kan bikin-bikin namanya, berarti bohong. Ini yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan juga, memang ada surat perjanjian Rasulullah SAW dengan orang Nasara, umat Kristiani dari Najran. Dan itu yang sampai pada kita ada dua versi riwayat. Riwayat itu dijelaskan di dalam kitab-kitab sirah. Salah satunya riwayatnya pendek, satunya riwayatnya panjang.
Tapi yang pendek itu lebih singkat, sedangkan yang panjang itu ya lebih lengkap. Nah, yang panjang itu pun tidak ada perjanjian umat Kristiani nanti bisa minta bantuan pembangunan gereja secara gratis, tidak ada. Justru yang ada di dalam kitab Sirah Nabawiyah, karena orang Nasoro Najran itu statusnya kafir dhimmi, maka kafir dhimmi mereka berkewajiban membayar upeti, membayar jizyah atau pajak kepada umat Islam. Kemudian mereka memberikan jaminan keamanan kepada umat Islam yang datang ke sana menjadi utusan, dan siap menerima tamu serta menyuguhi tamu umat Islam atau utusan Rasulullah SAW yang datang pada mereka. Kompensasinya Rasulullah memberikan perlindungan kepada mereka serta aturan yang ada sejak sebelumnya.